Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Hakim, Kepala SMK PGRI 3 Malang, sebagai salah satu peserta program peningkatan kapabilitas kepala sekolah. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Mitra Studi, yang dilaksanakan juga oleh IPB University. Dalam program pengembangan sekolah ini untuk SMK PGRI 3 Malang, kami lebih memfokuskan dan kami ingin membuat sebuah target-target khusus dalam pengembangan Teaching Factory. Dan Teaching Factory ini karena memang kami melihat ada sesuatu yang luar biasa nantinya pada saat kita ingin mengembangkan sebuah Teaching Factory. Kami mengangkat sebuah tema yaitu Teaching Factory Sekarika Engineering, yang nantinya juga ini sebagai harapannya sebagai sesuatu embrio yang nanti bisa dikembangkan secara maksimal baik di SMK PGRI 3 Malang atau di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau bahkan di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Ada beberapa latar belakang yang menjadikan kami menjadi tertarik kenapa kami harus mengembangkan Teaching Factory ini, karena kami melihat ada sebuah sesuatu yang ini adalah menjadi sebuah tuntutan SMK Revitalisasi 2018, karena beberapa waktu yang lalu kami tahun 2018 diberikan mandat amanah oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai salah satu sekolah SMK Revit, dan salah satu target pemerintah adalah munculnya sebuah Teaching Factory yang menjadi sebuah media pembelajaran yang maksimal, yang mendekatkan antara sekolah dengan industri. Kemudian kami ingin menjadi sebuah sekolah model, sebuah sekolah yang excellent dalam beberapa pengembangan, khususnya pengembangan pembelajaran berbasis project based learning. Kemudian kami juga ingin menjadi sekolah yang nantinya sebagai benchmarking sekolah-sekolah yang lainnya. Karena kebetulan kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan SK Bapak Kepala Dinas Provinsi, kami juga menjadi sekolah pengampu, yaitu sebuah sekolah yang diharapkan nanti bisa menularkan seluruh ilmu atau seluruh kegiatan-kegiatan pembelajaran, prestasi-prestasi, model-model yang lainnya, inovasi dan lain sebagainya kepada sekolah yang diampu. Kebetulan di Jawa Timur ada 2.400-an SMK dan kami masuk dalam 152 sekolah yang ditunjuk, baik negeri dan swasta. Kemudian latar belakang yang terakhir adalah memang kami ingin lebih menguatkan keterserapan alumni SMK PGRI 3 Malang, karena asumsinya dengan semakin mendekatkan proses produksi yang real, yang nyata kepada kepada siswa-siswi SMK PGRI 3 Malang mulai kelas 10, 11, 12 itu secara tidak langsung melatih mereka, mengasah mereka menjadi terampil sekali. Dan tujuan PPS ini secara substansi kami akan menaikkan target omset bersih dari Teaching Factory sebesar 1 miliar dalam 1 tahun. Ini merupakan mimpi kami sejak lama, dan kami sudah memberikan penguatan baik kepada jajaran manajemen, kemudian guru, kemudian karyawan dan seluruh siswa. Bahkan orang tua siswa sebagai stakeholder, salah satu stakeholder SMK PGRI 3 Malang, juga kami berikan rasionalisasi kenapa kami harus mendapatkan target mimpi yang sedemikian besar ini. Ada banyak hal yang nantinya bisa kita eksplorasi bersama, selain pemenuhan sarana praktek guru dan siswa yang lebih mendekati pada pada kebutuhan industri, kemudian membangun jiwa entrepreneur siswa, kemudian menguatkan soft skill, hard skill siswa, kemudian mengintegrasikan semua mata pelajaran yang kami sebut dengan proses STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, kemudian meningkatkan sebagai kompetensi center atau pusat keilmuan dan pengetahuan, karena dari sini akan ada proses development dari perusahaan, dari industri yang selama ini bekerja sama dengan kami. Kalau istilahnya Pak Wikan itu dari 9
poin kebijakan itu salah satunya sudah ada di situ, research and development secara bersama-sama. Kemudian people center ini juga sebagai salah satu output harapan sekolah, di mana nanti sebagai pusat pengembangan sumber daya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita juga sebagai sekolah pengampu, kita juga akan menarik kawan-kawan atau sahabat-sahabat, teman-teman SMK yang lain bisa mengembangkan skill kompetensinya di SMK PGRI 3 Malang melalui Teaching Factory. Kemudian sebagai internship center, yaitu pusat pengembangan magang, artinya kami mencoba mengeksplor lebih bahwa anak-anak yang nantinya belajar di Teaching Factory ini merupakan perpaduan antara real industri dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan yang jelas memang ini kami melihat ada peluang-peluang bisnis yang ada muncul di sekolah, dan memang secara kasat mata kami bisa melihat ada market allocation dengan kemampuan guru karyawan, dengan jumlah kuantitas guru karyawan kami sejumlah 145 orang GTK, 2.400 siswa, dan secara otomatis orang tua, kemudian saudaranya dan seterusnya, termasuk mitra-mitra kami yang lainnya. Dan peluang usaha ini kami analisa secara SWOT, sederhananya dengan strength-nya kami memiliki kekuatan tadi. Secara sources SDM kami sudah ada sekitar 2.400 siswa, kemudian 145 guru karyawan, secara otomatis ada 290-an orang tua, yaitu suami atau istrinya guru karyawan. Kemudian kita bekerja sama dengan seluruh kepolisian yang ada di Jawa Timur untuk produk-produk yang berhubungan dengan himbauan sosial, kemudian dinas perhubungan, kemudian pemerintah kota dan kabupaten yang ada di Malang Raya. Dan kami juga memiliki sebuah weakness atau ancaman yang menjadi nantinya akan bermasalah kalau misalnya tidak kita perkuat, yaitu adanya kelemahan, ya, maksudnya weaknessnya ada kelemahan kami. Masih belum 100%-nya industri itu memiliki kepercayaan kepada kami terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh sekolah. Kemudian di sisi lain kami juga adanya side job dari guru karyawan yang di rumahnya juga memiliki sebuah usaha sampingan sehingga tidak bisa maksimal nantinya. Kemudian juga jumlah jam mengajar yang juga penuh, karena di SMK PGRI 3 Malang seluruh guru karyawan itu jamnya mulai jam 7 sampai jam 5 Senin sampai Jumat. Jadi mereka hanya ada peluang Sabtu dan Minggu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di sisi operasional yang lainnya. Kemudian kami secara opportunity-nya kami melihat perusahaan-perusahaan itu setelah kami hunting, kebetulan saya juga mantan humas gitu ya. Jadi kami tahu benar sejak 2004 itu banyak perusahaan-perusahaan yang mengesupkan pekerjaannya. Tidak lantas mereka langsung mengambil alih 100%, tapi ini disub-subkan. Dan ini adalah peluang bagi kami dengan kemampuan kami bernegosiasi, berkomunikasi dan seterusnya. Kemudian threat-nya, ancaman yang sangat mendasar bagi kami adalah jika kami tidak segera membuat sebuah teaching factory yang sesuai dengan harapan ini, maka nanti kami khawatir adanya penurunan trust dari stakeholder. Artinya masyarakat melihat, wah, SMK PGRI 3 Malang tidak lagi menjadi salah satu alternatif sekolah atau salah satu pilihan sekolah. Jadi bukan menjadi sebagai pilihan. Urgensi masalah yang kami temukan setelah sebuah proses ini berjalan, adanya kemampuan merumuskan visi dan misi serta goal tujuan ini yang paling penting, yang harus dipahami oleh seluruh sivitas akademika atau guru karyawan, karena memang ini adalah kunci utamanya. Dan seluruh guru harus memahami bagaimana itu sebuah teaching factory. Kemudian juga SDM yang handal dan didukung oleh teknologi yang sangat perkembangannya sedemikian pesat, ini menjadi suatu urgensi masalah bagi SMK PGRI 3 Malang, karena kami juga sekolah swasta yang juga harus melihat budgeting itu menjadi prioritas kan gitu. Kemudian manajemen dan pengelolaan waktu yang maksimal, yang jelas yang harus dilakukan oleh sumber daya, dalam hal ini guru dan karyawan setara siswa, pengelolaan siswa. Walaupun kami juga punya alternatif nanti adanya sistem blok untuk pembelajarannya. Kemudian peningkatan permintaan barang dan jasa,
dari rekanan yang nanti juga ini harus secara terstruktur, karena pada saat kita sudah oke berjalan, kalau misalnya pesanan atau produk-produk yang kita buat itu hanya temporal begitu, itu akan jadi masalah. Dana ini juga investasi yang apa namanya, yang juga menjadi pemikiran kami, dan kami mencoba menggali potensi-potensi dari kerjasama dengan bank atau founder atau misalkan pihak-pihak yang lain yang bisa memberikan dana CSR dan sebagainya. Kemudian di sisi lain juga kita, karena ini apa ya, sebenarnya kami sudah merintis lama, sejak tahun 2004 sudah ada sebuah program produk dan jasa, tetapi masih ditangani secara konvensional. Kami inginnya lebih dari itu, karena memang ini ada sebuah peluang gitu. Kemudian gagasan inovatif dalam mengatasi masalah ini memang harus kita wujudkan sebuah teaching factory Skarga Engineering ini, yang nanti akan menjadi sebuah rumah produksi bagi SMK PGRI Malang, bagi guru, bagi siswa. Solusinya yaitu tadi kita harus membuat kerjasama, menguatkan kerjasama dengan teman-teman industri yang ada, dan khususnya memang ini ada si CV Agung Hidrolik yang membuat molen pengecoran itu, kemudian Berkah Alloy Sidoarjo yang membuat ini ya apa namanya untuk turbin-turbin dari sebuah pembangkit atau misalkan sebuah kapal gitu ya, yang ada kaitannya dengan pembangkit. PT Lentera Bali ini juga ada sebuah produksi yang juga bekerjasama dengan Perancis untuk pengembangan ini tenaga tenaga alternatif gitu ya, semacam solar cell atau mikrohidro dan sebagainya. Kemudian King Manufaktur ini rata-rata kita pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ini pembuatan kendaraan roda 4 ya, mulai dari gearbox, kemudian silinder, kemudian apa namanya ini blok silinder dan sebagainya. Otsuka ini adalah dalam bentuk CSR-nya yang kita ambil, karena mereka juga ingin membuat CSR dengan masyarakat untuk pembuatan perajang sampah dan sebagainya. Dan yang jelas memang kami berharap ini terrealisasi dalam, sebenarnya 3 Desember ini keinginan kami bisa menjadi realisasi, tapi karena ada pandemi ini maka kami berupaya yang lain gitu ya. Kemudian manajemen proyek ini ya, kami dalam manajemen proyek kami selalu melibatkan seluruh wakil kepala sekolah, atau kalau di SMK PGRI Malang adalah kepala bidang, karena struktur organisasi di SMK PGRI Malang itu berbeda dengan sekolah se-Indonesia Raya mungkin. Jadi kami membuat sebuah struktur yang sangat berbeda. Jadi ada bidang input, proses, dan output, dan supportingnya adalah administrasi dan keuangan. Karena kami berpikir ini model industri, ada sebuah inputan, proses, kemudian di output atau dijual. Dan di sini kami selalu memberikan apa namanya stimulus-stimulus kepada teman-teman waka atau kepala bidang, bagaimana kita mengembangkan sekolah bersama-sama, bukan atas nama kepala sekolah saja, tetapi secara bersama-sama. Dan ini menjadi kebijakan sekolah secara bersama-sama. Representasi dari wakil-wakil manajemen atau wakil-wakil kepala bidang ini adalah sebuah representasi dari seluruh guru karyawan. Kemudian kita mensosialisasikan kepada guru karyawan, dan pada akhirnya kita juga menyampaikan visi dan misi, goals, dan pembagian job description kepada guru karyawan. Secara tindak lanjut kami memang nantinya akan mempersiapkan alat, mempersiapkan bahan, mencari mitra kerja, penataan manajemen bengkel, dan penataan manajemen organisasi. Dan ini adalah sebuah proses produksi di mana kami menguatkan proses produksi ini memang sebagai satu sisi ini kita sebagai promo kepada perusahaan, kita menunjukkan real ini loh tempat kami, ini loh tempat kita dalam rangka memproduksi, dan ini adalah sebuah real pembelajaran yang terintegrasi dengan target operasi atau target proyek gitu ya. Dan alhamdulillah kami juga sudah memberikan apa namanya dalam masa pandemi ini, walaupun target tidak terpenuhi secara 50% dalam 2 bulan ini, tapi kami sudah berupaya mencari terobosan-terobosan yang lain. Dalam hal ini misalnya kami masukkan dalam TEVA SMK milik produknya Direktorat SMK. Di situ ada sebuah toko atau istilahnya toko ya, atau marketplace yang bisa kami tempeli produk-produk kami, dan bisa dilihat di situ juga bagaimana omset yang didapatkan oleh sekolah dalam menjalankan ini. Dan ini adalah 13 start point bagi SMK PGRI Malang dalam masa pandemi, karena untuk supporting target kebutuhan 50%.
mulai nomor 1 sampai nomor 13. Dan ini kebetulan alhamdulillah kita juga masuk dalam 10 besar V-Vector untuk sebagai motivasi kami, motivasi guru karyawan dan seluruh siswa serta stakeholder bahwa dalam masa pandemi seperti ini kami tetap bisa berproduksi, berinovasi, dan kami bisa menghasilkan bagi bangsa dan negara yang endingnya memang adalah untuk menguatkan vokasi di Indonesia. Dan ini adalah link capaian-capaian yang nanti bisa dilihat bersama. Jadi selama ini juga ada link capaian yang bisa disampaikan secara maksimal oleh SMK PGRI Malang, oleh tim kami. Dan kami memiliki 3 kampus, ada kampus 1, kampus utama sekitar 8.000 meter persegi. Di sini adalah sistem pembuat sistem, dan di kampus 2 ada kampus Singosari yang kami beri nama Gedung Sawung Galing. Ini adalah sebuah proses produksi, dan nanti tahapannya memang kami berharap semua produk-produk dari industri by order industri akan masuk ke Singosari, dan sebelumnya kita akan riset di kampus 1 untuk dijadikan prototipe atau mood gitu ya, kemudian kita bawa ke Singosari dan dikerjakan oleh siswa. Dengan perkembangan PKK Project Kreatif Kewirausahaan Direktorat SMK, kami berharap kelas 10 sudah ada proses pengenalan pada anak-anak untuk mengenalkan bagaimana membangun jiwa entrepreneur, dengan yang penting mereka berbasis selling gitu ya, atau penjualan. Dan nanti mulai kelas 11, kelas 12 mereka akan kita fokuskan untuk pengembangan produk ini, sehingga teaching factory ini yang awalnya adalah Skariga Engineering akhirnya menjadi seluruh akhirnya bisa mewadahi seluruh kompetensi kalian atau jurusan kalian yang ada 14 jurusan yang ada di SMK PGRI Malang. Dan itulah beberapa yang bisa kami sampaikan dalam sedikit penyampaian proyek pengembangan sekolah ini. Harapan kami memang supporting dari Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Direktorat SMK, Direktorat Mitra Studi, dan partner-partner kami seperti IPB University semakin banyak memberikan pengayaan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi sesuatu yang diharapkan oleh Dirjen Vokasi dan oleh Indonesia. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.